mohon sama Bapak yang harapkan saya itu Bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa, kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya Bu. Shalom Aleichem Beshem Mashiach. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam murid Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan video atau memberikan tanggapan atas video dari Deddy Mulyadi yang dimana dia didatangi oleh para istri atau juga orang tua daripada pelaku pengerusakan yang terjadi di Cidahu beberapa waktu yang lalu. Mereka datang sebagaimana di dalam cuplikan di awal tadi, ada beberapa yang menangis dan meminta agar Gubernur Jawa Barat ini memberikan keringanan atau bahkan mereka meminta supaya para pelaku dibebaskan. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama memberikan tanggapan. Untuk itu saya ajak kita untuk menyimak setiap bagian-bagian yang akan kita lihat bersama-sama dan kita berikan tanggapan, di mana di antara mereka ternyata terlihat seperti sebuah drama di mana mereka mencoba untuk memberikan argumen-argumen seakan-akan mereka lah korban. Dan untuk itu kita akan simak bersama-sama. Maka jangan skip video ini, mari kita simak dan kita tanggapi bersama-sama. Ya Pak, Bapak beracara di Sukabumi. ini keluarganya semuanya. Ibu yang ditahan siapa? Anak udah nikah belum? Masih bujangan? Udah kerja? Belum kerja? Apa? Nggak punya suami siapa? Saya. Oh, ibu nggak punya suami. Kemana suaminya? Meninggal. Jadi anak yang ditahan itu yatim. Ya, Sejak umur berapa yatim? dia yang mencari nafkah buat saya. Kerjanya apa anak ibu itu? Ya kadang-kadang ada nyetim gitu ya di depan. Nyetim. Terus Kadang-kadang aktivitas di bawah. kesehariannya nyetim. Iya, nggak seberapa sih. Umurnya berapa? Umurnya 27. 27. Ya. Sekolah. Sekolah apa? Lulusan mana? SMTKN apa? SMK. SMK mana? Disuruh Cicuru. Namanya siapa? Cek Maulana. Encik Maulana. Nah, kita mendengar pengakuan daripada seorang ibu ini yang katanya anaknya menjadi salah satu dari pelaku yang saat ini ditahan. Jadi dia katakan bahwa anaknya ini adalah seorang pelajar yang sudah lulus dan dia juga adalah seorang anak atau tidak mempunyai bapak, dan jadi ibu ini seorang janda ya. Dia rupanya bersedih karena anaknya yang menjadi seorang yang mencukupkan kebutuhan keluarga kemudian ditangkap. Nah, uniknya ketika hal ini terjadi, ibu ini rupanya tidak tahu bagaimana kejadian itu, sehingga ketika kejadian itu terjadi barulah dia sadar bahwa anaknya adalah salah satu pelaku. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita tentunya untuk orang-orang tua, di mana kita harus memperhatikan anak kita, jangan sembarang membiarkan mereka bergaul, bahkan juga melakukan hal-hal yang mungkin tidak menjadi bagian daripada perhatian kita, sehingga mereka melakukan hal-hal yang brutal. Bahkan di dalam hal ini mereka melakukan tindakan intoleran. Terus waktu kejadian perannya apa? Saya juga kurang tahu, Oh, nggak kurang. ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada di rumah, pulang. perannya ibu tidak tahu. Ya, Apa yang dilakukan ibu tidak tahu. Ya. udah ramai, udah beres, saya malam pulang. Pulangnya malam, tapi tidak cerita apa-apa sama Ya. ibu. Ibu? Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya Bapak. Iya. Tetapi
saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu, gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa, ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi, tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Sisi sosialnya, misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga, karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama bapak yang harapkan saya itu bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa, kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya bu. Nah saudara, kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa untuk mencoba berdiri di tengah tanpa memihak satu kelompok manapun. Tapi di satu sisi dia tetap mau mencoba memperhatikan kondisi daripada ibu-ibu di mana mereka terdampak atas tindakan ekstrim yang dilakukan oleh keluarga mereka atau suami mereka, anak-anak mereka. Nah, di sini uniknya ibu itu mencoba untuk menunjukkan ekspresi bersedih ketika berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, di bagian ini perlu kita perhatikan dan kita perlu cermati, ini suatu trik yang rupanya mau ditunjukkan oleh ibu ini bagaimana mencoba mengambil hati daripada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ini suatu hal yang salah tentunya, tidak tepat, karena trik ini mencoba memanipulasi Kang Deddy Mulyadi. Untung saja Kang Deddy Mulyadi ini orang yang pintar sehingga dia tahu bagaimana harus menyikapi situasi-situasi seperti ini, sehingga dia dengan tegas menyatakan dia tidak bisa melakukan atau menolong orang-orang untuk melepaskan mereka daripada tindak kriminal yang telah mereka lakukan. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk berpikir sebelum melakukan hal-hal yang sekiranya menjadi masalah ke depannya. Karena di sini kita melihat yang dilakukan oleh para pelaku akhirnya berdampak pada keluarga mereka. Memang kalau kita melihat dari sisi sosial, ini sangat mengharukan sekali bagaimana orang-orang istri-istri ini akhirnya kesulitan untuk memberi makan kehidupan keluarga mereka. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau hanya sebuah bentuk daripada drama di mana mereka mencoba untuk menunjukkan mereka bersedih, mereka kesusahan, mereka menderita supaya mendapat perhatian daripada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita melihat di bagian ini juga bahwa ibu-ibu ini pun mencoba untuk menunjukkan bagaimana mereka selaku orang-orang yang terdampak dari tindakan keluarga mereka membuat diri mereka mengalami kesusahan sendiri akhirnya. Mereka sudah cari-cari, bahkan juga menyusahkan, kalau boleh kita katakan di sini, mereka itu sudah menyusahkan Kang Deddy Mulyadi yang harusnya mengurusi yang lain, mengurusi mungkin warga-warga yang lain, malah harus memikirkan hal sosial yang dilakukan oleh akibat daripada kebodohan mereka itu sendiri. Maka daripada itu di kesempatan kali ini kita melihat bahwa bagian ini menjadi perhatian khususnya untuk wilayah-wilayah di Jawa Barat di mana kasus ini cukup tinggi di bagian Jawa Barat. Mereka tindakan intoleransi ini sangat tinggi terjadi di sana. Sangat berbeda dengan bagian Indonesia yang lain, khususnya di bagian Indonesia Timur, di mana di sana pun banyak Muslim yang ada, tetapi mereka aman-aman saja. Mungkin ada tekanan-tekanan, tetapi tidak seperti yang terjadi di Jawa Barat, yang terjadi di Indonesia Barat, di mana orang-orang Kristen sangat-sangat merasakan diskriminasi yang dilakukan oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya. Nah, ini menjadi perhatian kita tentunya. Bagaimana kita harus bersikap kepada
perbedaan. Kedewasaan kita dilihat ketika kita menyikapi suatu perbedaan. Orang-orang yang tidak dewasa tentunya akan menyikapi perbedaan dengan melakukan hal-hal yang brutal tentunya. Nah, untuk itu kita perlu menyikapi hal-hal seperti ini dengan bijak sehingga tidak terjadi atau tidak terdampak pada keluarga kita, tidak menyusahkan keluarga kita yang lain. Ini menjadi suatu pelajaran seharusnya. Semoga saja melalui kejadian ini ada pelajaran penting yang terjadi di tengah-tengah keluarga, tentunya juga bagi kita, supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti ini yang merusak atau melakukan tindakan-tindakan radikalis yang akhirnya jatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan keluarga, sehingga menyusahkan keluarga itu sendiri. Semoga tanggapan ini boleh memberikan manfaat bagi kita dan menjadi pelajaran bagi setiap kita. Salam murid Kristus.